Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah wa qudwatah wa uswatah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabil karim Rasulil Azim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablihi lafi dhalalim mubin wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya. Selanjutnya, untuk kesekian kalinya khatib berwasiat pada pribadi dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbekal diri dan bekal yang sebaik-baiknya adalah takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal dirilah kamu semua dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah, yakni melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kesempatan khutbah pada hari ini ingin mengingatkan kita kembali tentang peran dan fungsi strategis dari para pendidik sebagai pilar utama bagi kebangkitan bangsa. Memberikan perhatian yang besar terhadap peran pilar utama kemajuan bangsa, yakni para guru untuk tingkat sekolah dasar menengah dan atas atau para dosen untuk tingkat perguruan tinggi adalah sangat penting. Paling tidak ada 3 hal mengapa kita perlu memberikan perhatian terhadap pilar utama para guru ini. Yang pertama adalah guru, mereka yang kita berikan mandat oleh kita semua ini, orang tua. Kita berikan mandat tugas kita kepada para guru. Di dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6, bahwa semua orang tua berkewajiban mendidik anaknya, tapi di dalam pelaksanaannya kita delegasikan kepada para guru. Pada waktu COVID-19 yang lalu, ketika kegiatan pendidikan tatap muka di sekolah terganggu, pendidikan terpaksa dibawa ke rumah. Apa yang terjadi? Orang tua ternyata tidak begitu siap. Karena untuk melaksanakan tugas keguruan perlu kompetensi, perlu kualifikasi, perlu kemampuan pedagogik, perlu kemampuan yang bersifat sosial, perlu kemampuan akademik dan kemampuan-kemampuan lainnya yang itu tidak bisa semua orang bisa melaksanakannya. Di sini kita baru merasa betapa pentingnya guru, dan tidak semua orang bisa jadi guru. Ini yang pertama. Yang kedua, sidang Jumat rahimakumullah, bahwa sungguh pun kemajuan ilmu dan teknologi sudah sedemikian berkembang pesat. Berbagai informasi dapat kita akses melalui media massa, melalui YouTube, melalui Facebook dan lain sebagainya. Tetapi tugas guru tidak tergantikan. Sains dan teknologi perannya hanya mentransferkan ilmu saja yang bersifat kognitif.
namun pembinaan mental spiritual, pembinaan karakter, pembinaan kepribadian, akhlakul karimah, kasih sayang, keteladanan, bimbingan, petunjuk tidak bisa digantikan oleh teknologi. Guru masih tidak bisa tergantikan. Oleh sebab itu kita perlu menyiapkan tenaga guru yang handal dan profesional. Yang ketiga, sidang Jumat rahimakumullah, kita memerlukan peran dan fungsi guru yang utama. Apalagi bangsa Indonesia tahun 2045 kita akan menyongsong Indonesia maju. Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang sejahtera. Dan untuk mewujudkan seperti itu diperlukan sumber daya manusia yang unggul. Manusia yang memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Manusia yang bisa memecahkan masalah. Manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Manusia yang berbudi pekerti luhur. Dan itu hanya bisa diciptakan oleh tenaga-tenaga pendidik yang unggul. Kemajuan satu bangsa amat bergantung kepada peran guru yang meningkatkan sumber daya manusia unggul. Itulah sebabnya kita membaca ketika Jepang di tahun 1945 dibom oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki hancur. Pada saat itu yang ditanya oleh Kaisar, berapa jumlah guru yang masih ada? Berapa jumlah guru yang masih ada? Karena waktu itu Kaisar Jepang mengatakan kalau masih ada guru, kita bisa meningkatkan sumber daya manusia unggul. Dan dari situ pula kita dapat memajukan lagi keadaan bangsa dan negara. Sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya bagaimana petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana petunjuk Al-Quran dan Sunnah untuk mewujudkan guru yang unggul itu. Paling kurang ada 3 petunjuk. Yang petunjuk pertama, mari kita gunakan konsep-konsep guru yang unggul di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada konsep guru yang unggul. Paling tidak ada 4 konsep guru yang unggul. Yang pertama adalah al-ulama. Yang kedua ar-rasyikhuna fil ilm. Yang ketiga adalah ahlu zikri. Dan yang keempat adalah al-murabbi. 4 ini konsep guru yang unggul. Al-ulama kita lihat dalam surat Fatir, surat 35, ayat 72 sampai 78 itu menggambarkan orang yang memiliki ilmu yang terintegrasi. Ilmu agama dan ilmu dikuasai. Ilmu yang terkait dengan tumbuh-tumbuhan, terkait dengan air, terkait dengan hujan dan lain sebagainya, itu dikuasai. Tapi dari penguasaan terhadap ilmu tadi, dia semakin mengagungi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari banyaknya ilmu, semakin dekatnya dengan Allah, maka kemudian ulama menjadi orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini yang pertama. Orang yang paling takut pada Allah adalah para ulama. Ulama adalah mereka yang terintegrasi ilmu agama dan ilmu umum. Sebagai kita lihat dalam sejarah dulu, bahwa pelopor-pelopor ilmu pengetahuan, baik di bidang kedokteran, astronomi, fisika, kimia dan sebagainya, itu adalah umat Islam. Konsep yang kedua di dalam Quran kita lihat dalam surat Ali Imran, surat 3 ayat 7. Di situ dikatakan ar-rasyikhuna fil ilm, yaitu orang yang bisa membaca apa yang ada di balik fenomena. Ada gejala, apa yang ada di balik gejala itu dia bisa memahami. Dengan begitu dia bisa memberi pencerahan. Ini yang disebut dengan ar-rasyikhuna fil ilm. Lalu yang ketiga, seorang guru yang unggul adalah ahlu zikri, seorang expert,
Seorang memiliki otoritas ilmu, dan apabila dia ditanya, dia menjawab, hasil jawabannya itu menjadi referensi, menjadi pegangan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun." Maka hendaklah kau bertanya ahlaz zikri kepada mereka yang menguasai zikir, dalam arti bahasanya adalah mereka yang ingat pada Allah, tapi juga lah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam. Lalu yang keempat, konsep ilmu, konsep guru dalam Al-Quran adalah al-murabbi. Al-murabbi di sini artikan orang yang mendidik, membina, mengembangkan, dan orang yang membentuk kepribadian, sebagaimana orang tua telah mendidik kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini konsep guru yang unggul di dalam Al-Quran. Lalu cara yang kedua yang bisa ditempuh, kita mencari model, kita mencontoh. Siapa yang kita contoh? Pertama adalah Allah, karena Allah adalah Maha Guru. Allah lah yang mendidik para nabi dan rasul. Allah juga pernah mendidik Luqmanul Hakim. Allah yang mengajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Gua Hira, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Yang kedua, kita juga perlu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebagai guru, seperti disebut dalam surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 2. "Wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Sebagai guru, Nabi melaksanakan 3 fungsi: fungsi tilawah, fungsi ta'lim, dan fungsi tazkiyah. Di dalam sejarah, Nabi lah yang pertama menyelenggarakan pendidikan. Ketika pindah ke Madinah, beliau mendirikan As-Suffah. As-Suffah itu semacam pondok pesantren. Ya, di situ kurikulumnya Al-Quran dan Sunnah, tempatnya adalah di masjid, gurunya adalah Nabi sendiri. Murid-muridnya ada Abu Hurairah, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Salman Al-Farisi, ada Bilal bin Abi Rabah, ada Abu Dzar Al-Ghifari dan lain sebagainya, yang kemudian menjadi tokoh-tokoh para ulama yang bisa mengembangkan Islam pada saat sebaiknya. Selanjutnya kita juga bisa menyontoh kepada model-model pendidikan yang dilaksanakan oleh Luqmanul Hakim. Ya, di dalam Quran Luqman disebut namanya karena sukses. Dalam surat 31. Di Indonesia kita bisa melihat keberhasilan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro yang mengajarkan pendidikan Among, pendidikan demokrasi. Ingarso Sung Tulodo, di depan Anda menjadi contoh. Ing Madya Mangun Karso, ada di tengah dapat membangunkan inspirasi dan kemauan. Tutwuri Handayani, ada di belakang, dia bisa memberikan petunjuk. Ki Hajar Dewantoro lah yang berhasil mendidik karakter lewat konsep syariah, konsep hakikat, thoriqah dan ma'rifat. Dan dia pula yang mengajarkan kita agar belajar baca, menulis, dan memberikan perhatian kepada masalah sekitarnya. Sidang Jumat rahimakumullah, dengan begitu petunjuk Islam sangatlah jelas bahwa Islam memberikan guidance yang lengkap untuk membina keadaan guru yang berkualitas. Yang terakhir tentu saja upaya-upaya membina kualitas guru perlu kerjasama yang harmonis, tripartit, antara orang tua, guru di sekolah, dan masyarakat. 3 ini sudah diatur dalam undang-undang sebagai memiliki kewajiban untuk mendidik anak-anak bangsa.
Dalam menghadapi Indonesia maju tahun 2045, peran guru sangat diperlukan. Demikianlah, mudah-mudahan Allah SWT beri taufik hidayahnya kepada kita dan dapat mengamalkan ajaran ini dengan sebaik-baiknya dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iraman man jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil gurar. Ayuhan nas ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwa fudhulil khabar. وانتهوا عما نهاكم عنه وجزر واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala arbatil khulafar rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yazkurukum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa lazikullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aqimu sufufakum i'tadilu. Rabnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أكبر. الله أكبر. يا الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل
أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الله أكبر. الله أكبر. يا الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه من جميع المعاصي والذنوب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن